Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sonia Saruna dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu pada Perang Padri. Perang Padri adalah perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau, tepatnya di wilayah Kerajaan Pagaruyung yang kini termasuk Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Latar belakang sejarah Perang Padri berawal dari masalah agama dan adat sebelum penjajah Belanda ikut campur tangan. Pertikaian antara sesama orang Minang ini berlangsung pada awal abad ke-17 Masehi, tepatnya dari tahun 1803 hingga 1838. Ada beberapa golongan yang terlibat, yaitu kaum Padri atau kelompok agamis, kaum adat, serta Belanda yang kemudian menerapkan taktik licik untuk memecah belah rakyat. Pada akhirnya, peperangan ini menjadi ajang perlawanan rakyat Minangkabau melawan Belanda yang dimotori oleh beberapa tokoh terkemuka seperti Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Tambusai, Tuanku Nandrenceh, dan lainnya. Latar belakang Perang Padri. Sejarah atau latar belakang Perang Padri dimulai pada 1803 ketika orang Minangkabau pulang dari Mekah usai menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka dikenal dengan nama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Ketiga haji ini awalnya berniat memperbaiki syariat Islam yang ada di Minangkabau yang belum sepenuhnya dijalankan. Seorang ulama bernama Tuanku Nandrenceh tertarik untuk ikut andil dan mendukung niat ketiga haji yang baru saja pulang dari Tanah Suci itu. Akhirnya Tuanku Nandrenceh bergabung dan mengajak orang-orang lain untuk ikut serta. Mereka tergabung dalam kelompok bernama Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan meminta pemimpin Kesultanan Pagaruyung atau Pagaruyung, Sultan Arifin Muningsyah, dan kerabat kerajaan bernama Tuanku Lintau untuk bergabung dan meninggalkan kebiasaan adat yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang di Pertuan Pagaruyung tampaknya kurang sepakat. Sultan Arifin Muningsyah masih tidak ingin meninggalkan kebiasaan, tradisi atau kebiasaan yang telah dijalankan secara adat sejak dulu di Minangkabau. Dikutip dari artikel dalam portal resmi Kabupaten Agam Sumatera Barat, ada beberapa kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti sabung ayam, judi, serta minum-minuman keras. Padahal masyarakat adat saat itu sudah banyak yang memeluk agama Islam. Kebiasaan ini sebenarnya tidak sesuai dengan mayoritas masyarakat kaum adat yang beragama Islam. Menanggapi hal ini, kaum Padri atau kelompok agamis terpaksa menggunakan cara keras untuk bisa mengubah kebiasaan itu, sekaligus dengan misi melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kronologi dan tokoh Perang Padri. Peperangan antar saudara di ranah Minang pun tak terelakkan. Pada 1803, seorang tokoh ulama bernama Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke Kerajaan Pagaruyung. Perang ini menyebabkan Sultan Arifin Muningsyah melarikan diri dari istana. Pada tahun 1815, golongan Padri yang digalang Harimau Nan Salapan berhasil menyudutkan kaum adat. Beberapa tokoh terkemuka dari Harimau Nan Salapan diantaranya adalah Tuanku Nandrenceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Raoh, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Mansiangan, Tuanku Pandai Sikek, dan Tuanku Baruman. Lantaran semakin tersedat, orang-orang dari golongan adat kemudian meminta bantuan kepada pemerintah kolonial Belanda yang saat itu menjajah wilayah Nusantara, termasuk Minangkabau. Tanggal 4 Maret 1822, pasukan dari Hindia Belanda yang dipimpin Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari Kerajaan Pagaruyung. Di Batu Sangkar, Raff membangun benteng pertahanan yang bernama Fort van der Kapellen. Tepat 10 Juni 1822, pasukan Raff yang bergerak dihadang oleh laskar kaum Padri. Namun Belanda berhasil melanjutkan perjalanannya ke Lunak Agam. Pertempuran di daerah Baso terjadi pada 14 Agustus 1822. Kapten Govinet dari pihak Belanda mengalami luka berat dan akhirnya wafat pada 5 September 1822. Perlawanan orang-orang Minangkabau dari kelompok Padri membuat Belanda terdesak hingga akhirnya memutuskan kembali ke Batu Sangkar. Pada 13 April tahun berikutnya, Raff kembali menyerang ke daerah Lintau, markas pertahanan kaum Padri.
Pertempuran ini terjadi amat sengit hingga menyebabkan Belanda mundur pada 16 April 1823. Raf kemudian meminta Sultan Arifin Moningsyah untuk datang ke kerajaan Pagaruyung, akan tetapi pada 1825 sang sultan wafat. November 1825, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari meracik strategi licik berupa perjanjian massa. Belanda saat itu sedang kewalahan dan kehilangan banyak sumber daya untuk membiayai beberapa perang lain, termasuk peran melawan Pangeran Diponegoro di Jawa. Saat masa gencatan senjata inilah, Tuanku Imam Bonjol yang notabene adalah salah satu pemimpin kaum Padri, mencoba mengajak kaum adat untuk bersatu karena lawan yang sesungguhnya adalah penjajah Belanda. Buku Muslim Non-Muslim Marriage, Political and Cultural Contestation in Southeast Asia 2019 yang disusun oleh Gawin W. Jones dan kawan-kawan menuliskan perdamaian dan kesepakatan untuk bersatu antara kaum Padri dan kaum adat akhirnya tercapai. Kesepakatan damai yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar, ini dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bernama yakni Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Quran. Berakhirnya Perang Padri. Setelah Perang Jawa berakhir pada 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat licik, Belanda kembali memusatkan fokus ke Minangkabau. Pasukan kolonial membangun benteng di Bukit Tinggi bernama Fort de Kock. Pada 11 Januari 1833, pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi, Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan Percing. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.